Sewaktu Facebook muncul, aku tidak berminat, karena aku lebih suka komunikasi tatap muka atau melalui pembicaraan di telepon. Tetapi, temanku, Karen, meneleponku dari Manhattan untuk mengobrol seperti biasa setiap minggu malam dan melaporkan kepadaku tentang cucu-cucuku dan beberapa kenalan yang dia ikuti di Facebook. Kelihatannya Sarah menikmati wisata belajarnya. Kalau masuk ikut Facebook, kau bisa lihat sendiri, begitu katanya sambil mencoba memujukku. Coba tebak, aku ketemu siapa teman lama dari sekolah menengah Langsingburg. Wah, seru dong, tapi aku nggak berminat. Lagi pula, buat apa aku ikut Facebook? Kan aku bisa dengar semua berita itu darimu. Cucuku, Sarah, yang berusia 10 tahun, memperlihatkan kepadaku halaman Facebook miliknya dan cara mengunduh foto. Gampang, kan? Katanya sambil berjanji untuk membantuku memilih foto untuk halaman Facebook milikku. Aku mulai tergoda. Itu pun baru sudah teleponku berdering pada suatu malam beberapa minggu sesudahnya. Telepon itu dari adik laki-lakiku yang berteriak, "Aku ketemu Teddy." Sebenarnya Teddy menemukan aku. Pelan-pelan, Chuck, kau bicara soal anak laki-lakimu, Teddy. Iya. Dia pun menangis, mukjizat. Bertahun-tahun silam, ketika aku masih menjalani pendidikan menjadi perawat, aku memperkenalkan Chuck pada salah satu teman sekelasku. Mereka saling jatuh cinta, menikah dan mendapat bayi laki-laki luar biasa berambut keemasan, yang mereka beri nama Teddy. Tetapi waktu bayi mereka berusia 2 tahun, Chuck dan istrinya bercerai. Kami semua sedih karena sejak hari itu tak seorang pun dari pihak keluarga kami yang diperbolehkan untuk bertemu dengan Teddy termasuk adikku dan ayah kami yang sudah lanjut usia, yang hatinya terluka. Kami kehilangan Teddy, dan kami berduka seakan-akan anggota keluarga kami meninggal dunia. Sekarang, bertahun-tahun sesudahnya, Chuck dan Teddy, sekarang dipanggil Ted berusia 30 tahun, seorang suami dan ayah 2 anak, berjumpa lagi. Ted telah berusaha mencari ayahnya selama bertahun-tahun. Baru sesudah Chuck masuk Facebook untuk saling bersapa dengan teman-teman dari acara reuni ke-40 tahun kelasnya di sekolah menengah, akhirnya Ted berhasil menghubungi ayahnya. Sambil mendengar Chuck berbicara, aku mengambil laptopku dan masuk ke laman southwest.com. Sebelum kami mengakhiri pembicaraan di telepon, aku memesan tiket pesawat. Chuck berencana mengendarai mobil dari rumahnya di Florida dan menjemputku di Bandara Norfolk. Aku akan jadi bagian dari pertemuan bersejarah berkumpulnya kembali seorang ayah dan anak laki-lakinya. 2 minggu kemudian, aku dan Chuck berada di ruang keluarga yang penuh dengan mainan dalam rumah batu bata bertingkat 2 di Virginia Beach. Aku memandangi pria muda tampan yang duduk di bangku bersebelahan dengan istrinya yang cantik dan 2 anak yang tersenyum ceria. Keponakanku Ted, Lauren, Sofia yang berusia 3 tahun, dan si bayi Teddy yang berumur 6 bulan. Chuck memandang Ted dengan penuh kasih dan bertanya kepadaku, "Menurutmu dia mirip Dad, nggak?" Aku dengan bangga memandang wajah Ted dengan matanya yang dalam dan berwarna coklat gelap hampir hitam, garis alisnya, dagunya yang kokoh, dan melihat gambaran ayah kami di usianya yang lebih muda. Aku sepakat, betul sekali. Bayi Teddy memiliki wajah yang terlalu mirip dengan kakeknya, Chuck. Ketika bocah itu merengutkan wajahnya sambil tersenyum lebar memperlihatkan gigi yang belum muncul, dia serupa benar dengan adik laki-lakiku ketika masih bayi montok yang ceria. Bocah kecil ini persis seperti kau, begitu kataku. Aku ingin mendengar segalanya tentang kehidupan Ted tetapi aku mengekang diri dan bertanya sedikit demi sedikit tentang setiap bagian hidupnya selama 30 tahun. Aku mulai dengan, jadi kau bersekolah di mana waktu di sekolah menengah? Waktu kuliah, melihat tubuhnya setinggi lebih dari 1,8 meter dan berotot, aku bertanya, kau berolahraga apa saja? Dan yang tidak kalah penting, tim profesional apa yang kau suka? Betapa leganya ketika dia menjawab, The Yankees dan The Dolphins. Ya, sungguh-sungguh anak ayahnya.
Sore hari keesokannya, aku memandang Ted bersama anak-anaknya di pekarangan belakang rumahnya. Sekilas aku menangkap sosok anak muda pada dirinya, jiwa bermain dan penyayang, sambil dia meniup-niup gelembung sabun bersama Sofia. Dia menggendong Teddy dan berbicara lembut dengan sang bayi yang memandangi lekat-lekat mata ayahnya seakan-akan dia mengerti semua yang dikatakannya. Pada Sabtu malam, aku dan Chuck menawarkan diri menjaga anak-anak. Kami bermain, mengoper bayi, sampai Teddy mulai memperlihatkan tanda-tanda lapar, mencari-cari di seputar lengan kakeknya, dan ketika dia tidak mendapatkan apa yang dicarinya, dia mencoba memasukkan kepalan tangannya ke dalam mulut. Aku menawarkan botol kepadanya, tetapi dia cemberut, merengutkan wajahnya, dan meraung-raung. Di sela isaknya, dia memelototi kami seakan-akan kami musuhnya. Akhirnya, karena letih menangis, dia tertidur. Keletihan mengalahkan rasa lapar. Sekitar pukul 23 malam, Lauren dan Ted masuk rumah. Aku dan Chuck bersorak, "Hor! Mommy dan Daddy sudah pulang." Teddy terbangun dan menangis menjadi-jadi. Dia nyaris melompat dari tanganku begitu melihat ibunya. Betapa singkatnya waktu bagi kami, ketika tiba saatnya kami harus pulang. Di depan rumah aku mengulur waktu selama mungkin dan memeluk Ted, Lauren, Sofia, dan Teddy sekali lagi. Sejak saat masuk rumah mereka, aku merasa disambut dan diterima, seolah-olah aku sudah lama jadi bagian keluarga mereka. Sesudah adikku bertemu kembali dengan anaknya, aku yakin Chuck akan mempertahankan dan tidak akan membiarkan kehilangan Ted lagi. Sambil meluncur ke bandara, kami tertawa dan bicara tentang hari-hari yang kami lewati di sana, sambil mengucapkan rasa syukur kami atas kesempatan kedua yang dianugerahkan kepada kami, semuanya itu berkat Facebook.